guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di perbadia na tumepalangi dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudur di atas habangsa na timbo, jala namar mulia, jala akarabu ni paheana manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih jauhon manasida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jahuba Sebaot, gok hamolionna liat portibion. Haleluya. Martang yang mahita, ale debata situlusada debata ama anak doho ton di perbadia, namandok mauliate mahami tuho ala di topa di palua jala di perbadia ho hami hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagudangi. Saya ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pengujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasusudani bual nami tuhara jaunmu na di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hata naim baru. Amin. Udul mahamu. Tapuji matuhata. Tangion mahapatit ni debata ima Lukas 4 ayat 10 alu sahatu ayat 10 sia. Songgop do tuau tondi ni Tuhani ai dimiahi doau membuan barita na uli tu akan na pogus disuruh doau mama maritaon tu akan na tarhurung asa malua tu akan na mapitung asa marnida paluahon akan na ginosa sagosa mamari tahun para siniraon ni Tuhani ido sahatna atong rap magido gugu mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaun na hobar tu pati mi. Amin. Tapuji matuhata. Binahen ni dosa nami.
Romaho mangingani hami, asa marlasni roha hami mangulahon lomoni roham. Hodo parhitian ni nasa asini roha, sai unang tulak hami. Sai tangion mahami, ho ale debata ama anak do tondi perbadia. Amin. Adong do dihita situani malim nasongonon, ima hudul disiamun ni abangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni terbain ibana do panguluan rodi ujungna akan nasadok ro tu di bata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana tongtong asa ditangihon nasida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tapi kema kor penguan ina.
Tapuji Matuata. Tatangion mahatani debata turpuk epistel di mingguon tarsurat di Rom 5 ayat sada 1 ayat 5 tajahama margati soring hamima na parjolo. Asadung dipitori hita dalan haporseaon mardami mahita do debata marhite-hite Tuhata Yesus Kristus. Alai lumobi sianido pe ai itahalasodo itahalasado nang aka haporsuhon ala taboto dihohon haporsuonido habengeton niroha.
Tapuji Matuhata. Tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon nidongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di dibata jahuba, ido ama bargugono suatu dosan, na tumu palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni dibata jahuba nasasadai, iman itu bonisi Maria, na gabi-gabian setor di perbadia, ada orang sohabubuhan. Ido Tuhata, natmon na bernit di pangumuman ni silatus nama tetar pajar do ibana di hau pinar silang na tua-tua na turudung di tanum na mulak mengulu di hari patuluon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun debata jahuba amanai pargogu na suatu dusan di sima ibana paima mulak sugo tu tanoon manghumi halak na mangulu do namate au persea di perbadia jala adong sada huria nabadia Uria hatopan halak Kristen akan abadia, doh dia sesani dosa, doh dia tahina mandok, mulak mengulu sugut daging di halak no mate, doh dia nguluan nasora sudah. Amin. Tapi gima persembahan pujian sian pungun lansia dan keluarga HKBP Tamarunang.
Tabigima kor punguan ama KBP Tamaruna.
Tabigi mati tingni huriata. Titing HKBP Tamarunang, Minggu 15 Juni 2025. Romawi 1 nomor ragam. Goarni Minggutta Sadarion, Ima Minggu Trinitatis, Hasi Tolusadaun ni Debata. Topik Minggu, Manitikon tahun para sinirohaun sia Jehovah, memberitakan tahun rahmat Tuhan. 2. Pengkhotbah. Di ibadah minggu hari ini 15 Juni 2025 yang berkhotbah bagi kita yaitu Ibu Pendeta Jennifer Astin Septiana, AMD MTH, dosen STFT Intim Makassar. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Tolu Pak Kobasion Pendeta Resort HKBP Tamarunang. Di Minggu Sadarion 15 Juni 2025, na manguluhon perminggu di HKBP Kendari Ima Amak Pendeta TD Sianturi STH. Jala Bulak tu Makassar hari Selasa 17 Juni 2025. Datangnya koma asadenggan merdalan ulauni. Opat pertanyaan wilayah Tolu. Di Patupa Huriatado pertanyaan wilayah Tolu di hari Selasa 17 Juni 2025 masuk pukul 10 siang 30 WITA di Bagasni keluarga Erna Hampun Inang Eka Boru Butar-Butar. Na maralamat di Jalan Guaria Perumahan Graha Sudiang Raya Blok C nomor sia. Asa Roma ruas wilayah Tolu perhelado dohot keluarga di Ulauni. 5. PHD Ama Ina HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriatado marhite seksi Ama dohot seksi Ina. Ima PHD Ama Ina HKBP Tamarunang di hari Jumat 20 Juni 2025 masuk pukul 10 siang 00 WITA maringana di Gerejaon. Asa Parsidoho Masude Ama Ina ni Huriata di Ulauni. Odom senam sehat HKBP Tamarunang. Patupau ni Huriata do marhite seksi kesehatan. Ima senam sehat di hari Sabtu 21 Juni 2025 mulai pukul 7.00 WITA maringana di alaman gereja. Asa Parsidoho Masude ruas ni Huriata di Ulauni. Pitu Padidion Nabadia. Naik Patupani Huriata do Padidion Nabadia di hari Minggu 6 Juli 2025 Nanaing Ro. Alani tu keluarga Nanaing Marsakap Mabuan anak konna Madahoti Ulauni asa mendaftar ma tu situa wilayah masing-masing dohot mabuan surat lahir manang akte lahir. Walu sosialisasi proposal pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di Minggu Sadarion 15 Juni 2025 dung sidung Majahatiting pinasahat ma tu panitia pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang laho mangaleon panangrangion manang sosialisasi. Taringot tu proposal pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Sia amplop panitia pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di Minggu Sadarion pasat amplop tujolo do hita ima tu panitia pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Tapasahat ma di Bagasan Lastiroha 10 ruas nomor sahid. Perhelado do sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang manang yakon ruas nomor sahid di Jabu manang di rumah sakit. Said Hatama na mangalehon hamalumon dohot hai pason.
Mulu adong sian ruas di Huriata nomor sahid di Jabu, manang di rumah sakit, asa di Papua tu perhalado manang Padita. Ruas nomor sahid Agusta Kristin Boru Sianipar, wilayah Tolu dirawat di Jabu. Amang Sianipar, wilayah Tolu dirawat di Jabu. Amang Situa Teru Mahorbo SE, wilayah Tolu dirawat di Jabu. 10 sada, ruas nama ulang tahun. Perhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata, nama ulang tahun siang tanggal sia saat di tanggal 15 Juni. Saya itu hatama na mangalehol pasu-pasu dohot gadang ni umur suang songoni nang hai pasol. Ruas nama ulang tahun. Sada Inang Situa Medina Boru Manurung 11 Juni 1969 wilayah 1. 2. Jebima Asera Boru Tambunan anak sekolah minggu 11 Juni 2018 wilayah 2. Tolu Gemsio Klaine Boru Sitorus anak sekolah minggu 12 Juni 2024 wilayah 2. Opat Amang Liston Sitorus 12 Juni 1970 wilayah Tolu. 5. Jekoria Arul Tambunan anak sekolah minggu 14 Juni 2017 wilayah 2. Onom Junita Boru Inang Junita Boru Hutazulu Sarjana Giji 15 Juni 1926 wilayah Tolu. Di tangan nasia muddo gajang ni umur jala diha birang nado hamurau dohot ha muliaun. 12 ulang tahun pardon Saripeon. Perhalado dohot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun pardon Saripeon tu ruasna merayahon sia tanggal sia saat di tanggal 15 Juni. Ruasna merayahon keluarga Amang Erna Hapun Inang Eka Boru Butar-Butar 10 Juni wilayah Tolu. Saya itu hatama na saya totong mangalehon pasu-pasu tu keluarga Lasida. 10 Tolu ruas Naroto Parmingguan. Minggu 8 Juni 2025 Parmingguan Magodang Manang Umum 156 halak. Minggu 8 Juni 2025 Parmingguan anak sekolah minggu 60 halak. Senin sia Juni 2025 hari Pentakosta Napaduahon 55 halak. Selasa 10 Juni 2025 pertanggungan wilayah 2 di keluarga M Nababan Inang El Boru Simamora SHMH 45 halak. Kamis 12 Juni 2025, ibadah bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang di rumah Sitong Tiroi Dohot Gemsio Klaine Boristorus 50 halak. Parhepengon ni Huriata Boima Tabereng di titik Parhepengon Nadong di Hitabe Dohot di LCD. Songonima titing ni Huriata di Bagasan Minggon tatangyakomma asa gabe pasu-pasu dohot lasniroha di hita tarlumubi gabe hamuliaun di gowarni tuhata pinasama tu panitia gelung sekolah minggu. Salam. Shalom. Orasma dihita salutna. Oras. Yang kami hormati Ibu Pendeta Jennifer Astin Septiana MD MTH yang membawakan firman Tuhan pada hari ini. Yang kami hormati Pendeta Teddy Shantur STH yang saat ini sedang dikendari, yang diwakili oleh Ibu Pendeta.
Yang kami hormati Perhalado HKBP Tamarunang, Jemaat HKBP Tamarunang, Amang Inang, Punguan Lansia, Punguan Ama, Punguan Ina, Punguan Naposo, Punguan Remaja, dan Sekolah Minggu. Izinkan kami di sini untuk melaporkan kinerja kami dari bulan Mei sampai bulan Juni, yang dimana sudah ada perkembangan. Yang pertama ingin kami laporkan adalah terkait dari proposal kami, proposal panitia pembangunan yang sudah selesai. Di PPT. Slide kedua. Jadi Amang Inang, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah dari sekretariat, yang dimana proposal dan rekening panitia pembangunan gedung sekolah minggu sudah selesai. Kemudian kami akan melaporkan update dari keuangan dari panitia pembangunan gedung sekolah minggu. Yang pertama untuk sekretariat, proposal sudah selesai kami teruitkan, yaitu proposal sebanyak 200 pieces, baik itu berupa hard copy maupun yang soft copy, dan proposal juga sudah kami jalankan, yang dimana kami panitia pembangunan sekolah minggu sudah membagikan di internal kami, dan harapannya yang dimana kami di internal kami minimal 1 orang itu 5 untuk menjalankan proposal. Dan kami juga berharap dari Jemaat HKBP Tamarunang, kami berharap bantuan daripada kita untuk, karena kami butuh link kemana saja ini proposal dapat dijalankan untuk memenuhi, untuk mencapai dari target biaya untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Kemudian rekening panitia pembangunan, panitia pembangunan juga sudah selesai. Untuk proposal sudah kami tanda tangani, yang dimana proposal ini sudah ditandatangani oleh ketua, pembina, sekretaris, dan bendahara panitia pembangunan gedung sekolah minggu. Kemudian juga ditandatangani oleh Pareses Distrik 17 Indonesia bagian timur, jadi ini proposal akan lintas distrik. Kemudian sudah ditandatangani oleh Pendeta Resort HKBP Tamarunang. Kemudian proposal ada dua jenis, yang dimana ada proposal yang memiliki taken list, ada juga yang proposal non taken list. Yang dimana proposal taken list nantinya akan disampaikan untuk subjek pencarian dana bersifat perorangan. Kemudian proposal dalam setiap proposal ini sudah memiliki nomor. Jadi dari 200 proposal semuanya memiliki nomor, dan nanti ini untuk memudahkan kami untuk administrasi. Nanti proposal setiap kembali kepada kami, maka ini akan dicatat dan dikeluarkan sesuai dengan kwitansi nomor yang sama dengan nomor proposal untuk administrasi dan transparansi. Kemudian proposal non-taken list, yang dimana non-taken list ini adalah untuk rencananya targetnya adalah untuk perusahaan dan gereja, yang dimana sesuai yang kami sampaikan bulan lalu bahwa pendeta juga akan lintas distrik membawa firman untuk pencarian dana, yang dimana pada saat pendeta membawakan khotbah dan beliau akan membawakan miniatur pinisi yang akan dilelang jadi pada saat kunjungan ke gereja-gereja untuk mencapai, untuk mencari dana. Langsung ke rekening aja. Next. Rekening panitia pembangunan. Jadi Amang Inang di sini rekening panitia pembangunan sudah ada kami terbitkan 3, yaitu dari Bank BRI, yang dimana Bank BRI ini dibantu oleh Ito Arta Boru Sinaga, terima kasih. Kemudian untuk Bank BNI, yang dimana Bank BNI dibantu oleh Amang pembina kami, Amang JMC lain. Kemudian Bank Mandiri yang dimana dibantu oleh Itu April Boru Sianipar. Terima kasih atas bantuannya kepada kami panitia pembangunan. Dan ini yang tadi adalah bentuk kiris dari Bank BRI dan Bank BNI. Kemudian untuk keuangan Amang Inang,
keuangan, terus terang keuangan yang masuk kepada kami adalah hanya pelean yang dilaksanakan bulan lalu, karena kami belum mendapatkan pemasukan di luar dari pelean yang dilaksanakan oleh gereja bulan lalu kepada kami, yang dimana keuangan ini adalah per tanggal 3 Mei yaitu sebesar Rp381.739.063. Kemudian pemasukan kepada kami tanggal 11 Mei yaitu dari pilihan Tujolo dengan sumbangan imam ruas yaitu sebesar Rp2.867.603. Kemudian untuk pengeluaran per tanggal 11 Mei tidak ada. Kemudian total saldo panitia pembangunan saat ini per tanggal 11 Juni 2025 itu sebesar Rp384.606.666. Kemudian kondisi keuangan yang dimana target awal yaitu sebesar 60% dari RAB, maka dimulai pembangunan gedung sekolah minggu yang itu butuh dana sebesar 1,5 miliar. Dana tersedia saat ini adalah 384 juta sekian. Kemudian kekurangan dana untuk memulai pembangunan yaitu sebesar 1.197.575.325 rupiah. Namun kami telah berkoordinasi dengan Amang Seksi Teknik yang dimana besar harapan kami agar ini pembangunan dapat segera dilaksanakan. Jadi setelah kami koordinasi dengan Amang Seksi Teknik bahwa dari beliau menyampaikan kepada kami adalah kalau kita sudah memiliki dana sebesar 800 juta, kita sudah bisa memulai pembangunan ini. Jadi pembangunan sudah bisa dimulai dan itu bangunan akan muncul ke permukaan. Jadi apabila kita mulai pembangunan dengan dana 384 juta saat ini, itu hanya untuk di pondasi di bawah tanah saja Amang Inang. Jadi untuk itu besar harapan kami memohon bantuan dari kita semua Jemaat HKBP Tamarunang agar di dalam kurun waktu 1-2 bulan ini kita bersama-sama bekerja sama untuk mencari dana sekitar 400-an juta rupiah untuk dapat memulai pembangunan gedung sekolah minggu. Jadi di sini Amang Inang proposal sudah terbit dan kemarin sudah kami sampaikan proposal ini kepada Perhalado dan kemarin kami minta agar Perhalado menyampaikan proposal ini kepada wilayah 1, 2, dan 3 karena tidak mungkin proposal ini di sini kami baca satu persatu. Jadi harapan kami proposal yang sudah disampaikan ke wilayah grup masing-masing sudah dapat dibaca oleh Amang Inang wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Adapun nanti apabila ada pertanyaan di sini ada tertera nomor kami, nomor panitia pembangunan. Besar harapan kami kita berinteraksi penuh. Dan kami juga memohon sekali lagi pada kita semua Jemaat HKBP Tamarunang agar kita dapat bersama-sama untuk memberikan tenaga pikiran dan materi untuk hal ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Amang M. Hasibuan yang dimana beliau sangat baik kepada kami, dimana apabila kami mengadakan pertemuan di gereja, beliau memberikan kami kopi teh dan yang secara gratis. Dan beliau juga memiliki janji iman kepada gereja melalui panitia pembangunan, yaitu beliau akan memberikan kotak seperti yang di depan, kotak persembahan untuk panitia pembangunan gedung sekolah minggu. Kemudian yang penutup Amang Inang dari kami adalah ilustrasi sapu lidi. Sapu lidi mengajarkan kita pelajaran sederhana bahwa sekecil apapun jika dapat bersatu maka akan menjadi satu kesatuan yang kuat, kokoh, dan tangguh. Demikian pula dengan kami panitia pembangunan gedung sekolah minggu. Tanpa bantuan seluruh ruas HKBP Tamarunang, panitia hanyalah satu batang lidi yang begitu mudah untuk dipatahkan. Untuk itu kami dengan ini memohon kepada kita seluruhnya, mari kita bersama-sama, kita satukan hati dan pikiran kita untuk mewujudkan berdirinya gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Untuk itu Amang Inang, kami mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk terkait dengan proposal ini, mari kami secara terbuka sangat berharap apabila kami menghubungi dari kita lepas pribadi, kami sangat berharap kita dapat bertukar pikiran untuk mewujudkan
dari gedung sekolah minggu ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mauliate Horas. Tapasahat mapeliata pelian sadaa sadabi dohot pelia 2 marede mahita sian buku dia KBP nomor 560 sada ayat sada dohot udutna. Hallelujah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa di surga, saatnya kami untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau berkuasa bagi hidup kami, semua yang hadir di tempat ini yang akan membaca dan juga merenungkannya. Buka hati dan pikiran kami semua, supaya kami dapat mengerti dan memahami, dan terlebih Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas. Amang Inang yang dikasih Tuhan, sebagaimana tema yang telah ditentukan dari majelis gereja dan bacaan dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat 9 akan kita baca. Yesaya 61 ayat 1 sampai 9 akan saya bacakan, dan saya membaca Alkitab terjemahan LAI edisi yang kedua. Jadi mungkin ini agak sedikit berbeda dari terjemahan edisi yang pertama, atau mungkin juga Amang Inang, saudara-saudari membaca Alkitab dalam bahasa Batak mungkin, karena hari ini Minggu dalam berbahasa Batak. Ya, suami saya orang Batak, tapi saya tidak bisa berbahasa Batak, jadi mohon maaf kalau hari ini bacaan, khotbah dan doa juga dalam bahasa Indonesia. Yesaya 61 akan saya baca ayat 1 sampai 9. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi sepi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Akan tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan segala harta mereka. Sebagai ganti aibmu yang 2 kali lipat banyaknya, dan sebagai ganti noda kamu akan bersorak-sorai karena bagian yang diperoleh. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi milikmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian pembacaan kita. Berbahagia kita semua yang tidak hanya membaca tetapi juga merenungkannya dalam hidup kita setiap hari.
Ya, selamat pagi. Kembali lagi saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kedua boleh melayani di gereja ini. Jadi saya merasa tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena tadi juga nama sudah disebut dan juga sudah diperkenalkan sebagai dosen di STFT Intim Makassar. Bersama dengan Amang Pendeta di sini yang juga sementara berkuliah di Pasca Sarjana. Nah, boleh gambar yang pertama ya. Saya biasanya suka dengan menyajikan gambar secara visual sehingga kita bisa lebih mudah untuk memahami daripada sekedar berbicara. Apalagi kalau sudah sebagai dosen biasanya suka dengan presentasi. Saya juga harus lihat jam. Kadang-kadang kalau di kampus mengajar, kalau satu mata kuliah 100 menit itu bisa ngomong juga hampir 100 menit. Jadi semoga saya bisa dikode-kode nanti mungkin Sintua kalau saya kelebihan waktunya. Ya, gambar yang ada di depan kita, saya kira kita sudah biasa lihat ya. Ini gambar pelari estafet. Kelihatan ya, Amang Inang, pelari estafet. Yang saya kira kita sudah tahu bagaimana proses atau cara kerja dari olahraga ini. Yaitu orang pertama yang memegang tongkat estafet akan memberikan tongkat itu kepada orang berikutnya. Dan siapa yang kemudian memegang tongkat estafet itulah yang kemudian bertanggung jawab atas tongkat itu untuk membawanya kepada orang lain atau membawanya sampai ke garis finish. Itulah cara kerja atau proses kerja dari olahraga ini. Mengapa saya menampilkan gambar atau ya ilustrasi pelari estafet? Saya mau membawa pikiran kita kepada peristiwa sebelum minggu ini dan sebelum minggu lalu, yaitu pada hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ya, boleh ditampilkan lagi slide kedua ya. Saya minta ke AI, Artificial Intelligence di ChatGPT untuk memberikan saya gambar yang gambar di ujung sana, yaitu gambar ketika Yesus memberikan tongkat estafet kepada murid-muridnya. Saya minta ke ChatGPT dan diberikan gambar yang seperti ini. Mengapa saya memberi gambar ini? Karena bagi saya, kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu sama seperti ketika Yesus memberikan tanggung jawab, memberikan tongkat estafet kepada murid-murid untuk melanjutkan pekerjaan. Tetapi pekerjaan itu belum bisa dilakukan ketika Roh Kudus belum tercurah kepada murid-murid. Nah, pada minggu Pentakosta, minggu yang lalu, kita memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Yang kita bisa bayangkan dalam gambar yang kedua, Roh Kudus sudah tercurah, kita sudah peringati pada minggu yang lalu, tercurah kepada para murid. Karena itu murid seharusnya mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab para murid? Boleh slide berikutnya. Yaitu untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, inilah yang menjadi tema perenungan kita pada minggu saat ini, bahwa tugas kita adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Yesaya dan kemudian kita menghubungkannya di kitab Perjanjian Baru, secara khusus dalam Lukas pasal 4,
itu Yesus ketika dia juga berkhotbah, dia membuka gulungan kitab yang dia baca dari kitab Yesaya yang hari ini kita sudah baca. Apa yang mau dimaknai dari situ bahwa Yesus memahami dirinya sebagai penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan oleh Yesaya ribuan tahun yang lalu. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi Yesus mau mengatakan bahwa misi penyelamatan itu ada di dalam Yesus Kristus, yang digenapi melalui pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Yang kemudian itu menjadi tanggung jawab yang harus diteruskan oleh para murid. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga saudara-saudari, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan itulah yang menjadi tema kita pada minggu ini. Apa itu tahun rahmat Tuhan? Dalam kebiasaan dan juga peraturan orang-orang Israel pada masa lampau, kita bisa lihat itu di dalam kitab Imamat pasal 25, bahwa dalam setiap 50 tahun ada masa bagi orang Israel yang harus beristirahat atau mengistirahatkan tanahnya. Bisa ya, di gambar ini ada 3 hal dalam Imamat pasal 25 yang disebut dengan tahun Yobel. Mungkin kita pernah dengar istilah ini, tahun Yobel adalah tahun sekali dalam 50 tahun di mana orang-orang Israel harus membiarkan tanah untuk istirahat dari proses penggarapan dan lain-lain. Jadi tanah harus beristirahat sekali dalam 50 tahun. Dan yang berikut adalah ketika ada orang lain yang meminjam uang kepada orang Israel dalam tahun Yobel, utang itu harus dibebaskan. Dan begitu pun juga ketika ada budak di rumah tangga, keluarga, setiap dalam tahun Yobel itu harus dilepaskan, dikembalikan, dipulangkan ke rumahnya. Apa artinya Bapak Ibu bahwa tahun Yobel atau tahun rahmat Tuhan adalah waktu untuk pembebasan. Waktu untuk membebaskan dari berbagai belenggu, baik itu jasmani maupun rohani. Tahun pembebasan hutang, itulah tahun Yobel. Dan sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sesungguhnya sudah dibebaskan. Kita orang-orang yang sudah dilepaskan dari utang yang kita miliki melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Utang itu sudah dibayar lunas. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Dan karena itu juga punya tanggung jawab untuk memberitakan pembebasan, memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus sudah memenuhi, Yesus sudah membayar setiap utang yang kita miliki. Tentu saja yang dimaksud adalah hutang dosa. Bagaimana perasaan kira-kira kalau kita kita gadai di bank, kita ambil kredit di perkreditan atau di bank, tiba-tiba orang kredit telepon
Ibu, utangnya sudah dilunasi. Kira-kira bagaimana perasaan kita, Amang Inang? Pasti kita senang, pasti kita bahagia. Mungkin kita buat pengucapan syukur setelah itu ya. Karena utang kita tiba-tiba diputihkan. Itu utang duniawi. Nah, sesungguhnya kita juga sudah dibebaskan dari belenggu dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Hutang yang lebih kejam daripada sekedar utang di bank atau di perkreditan. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang sudah menerima Roh Kudus, kemudian kita rayakan pada minggu yang lalu. Boleh slide selanjutnya, ya ini slide terakhir. Kembali lagi saya minta ke ChatGPT untuk berikan saya gambar tentang Yesus yang memberikan tongkat estafet kepada orang-orang masa kini. Dan karena khotbahnya ini ada di gereja HKBP, jadi saya minta untuk latarnya ada gereja HKBP di sana dengan orang-orang Batak yang menerima tongkat estafet. Untuk apa tongkat estafet? Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar. Jadi tongkat estafet itu, tanggung jawab itu bukan hanya diberikan kepada para murid, tetapi juga kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Untuk bisa memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tentu bukan hanya sekedar mengatakan, ya hari ini adalah tahun rahmat Tuhan. Tentu bukan hanya sebatas itu saja. Tetapi kita harus menyatakan itu dalam tindakan, dalam perbuatan kita setiap hari. Kira-kira seperti apa kita memberitakan tahun rahmat Tuhan? Kalau Amang Inang baca kitab Yesaya, di kitab Yesaya bagian bawah itu ada petunjuk, referensi atau arah kemana ayat-ayat ini dimaksudkan. Di dalam perjanjian baru, di situ kita bisa melihat bahwa teks ini juga mengacu pada pembebasan secara jasmani kepada orang-orang sakit, orang buta disembuhkan dan seterusnya. Orang-orang yang mengalami penderitaan dan belenggu itu dibebaskan. Kira-kira sebagai orang masa kini kita bisa tidak membebaskan orang lain? Mungkin orang yang berutang kepada kita, apakah kita mau untuk mengatakan, ya sudah saya bebaskan hutangnya? Saya tidak mengatakan itu. Tetapi apa yang saya mau katakan adalah, mari kita mengingat dan juga menggumuli dalam kehidupan kita setiap hari. Di tengah-tengah lingkungan kita, misalnya sebagai contoh di kehidupan kita di dalam gereja. Kita membebaskan orang itu dengan cara yang sederhana. Tidak usah terlalu jauh muluk-muluk, tetapi dengan cara yang sederhana. Saya beri salah satu contoh. Ketika ada warga jemaat yang punya pergumulan dalam rumah tangga. Kemudian ya apakah itu persoalan ketidaksetiaan, perselingkuhan atau apa dan seterusnya. Bagaimana umumnya reaksi kita? Secara umum ya semoga ini tidak terjadi tidak berlaku di HKBP, di jemaat ini. Secara umum biasanya orang-orang yang justru mengalami pergumulan dalam rumah tangga itu akan dikucilkan dari persekutuan. Kalau dia tidak hadir di gereja, tidak hadir dalam ibadah, mereka lah yang jadi buah bibir. Dan kemudian ketika mereka datang, wajah-wajah kita, wajah-wajah orang kebanyakan menyimpan berbagai
pikiran tentang keluarga itu. Tentu itu bukan tindakan yang membebaskan. Tindakan yang membebaskan berarti tetap menerima mereka di dalam persekutuan dan meringankan beban pergumulan keluarga. Di dalam jemaat mungkin ada keluarga yang sudah lama tidak punya anak, sebagai contoh. Seringkali banyak orang yang selalu terus mau bertanya, udah 5 tahun berkeluarga tidak punya anak, udah 10 tahun, pertanyaannya masih sama. Kenapa tidak bisa punya anak? Tentu itu bukan pertanyaan yang menguatkan. Justru membuat pasangan keluarga itu akan terus-menerus terbeban. Dan tentu saja itu bukan cara yang benar untuk memberitakan kabar pembebasan kepada orang-orang yang sedang bergumul. Jika ada warga jemaat yang membutuhkan pertolongan finansial, gereja, warga jemaat harus siap untuk memberikan dukungan. Tentu saja dengan berbagai cara, berbagai ide. Dalam pengalaman saya di jemaat saya, sebelum saya tugas khusus sebagai dosen, saya pernah ada di jemaat mayoritas peternak babi, dan salah satu upaya yang kita lakukan, majelis lakukan untuk mengangkat ekonomi warga jemaat adalah dengan membeli babi untuk warga jemaat tersebut. Nanti hasilnya baru dibagi untuk jemaat, masuk ke kas jemaat dan juga kepada warga jemaat. Dukungan finansial. Mungkin ada warga jemaat yang membutuhkan itu. Tentu ada banyak cara, kita perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Ketika ada orang yang sakit, sebagai contoh, saya kadang-kadang kalau datang berkunjung kepada orang sakit, biasanya ada teman yang pernah mengalami sakit yang sama, pasti teman itu banyak sekali ceritanya. Oh, sakit ini itu pasti karena ini, mungkin karena ini, dan seterusnya. Kita sudah jadi kala-kalain dokter. Kita mendiagnosis, bahkan juga kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman yang gagal dalam pengobatan, itu kita sampaikan. Seringkali ada yang menyampaikan itu kepada orang yang sakit. Bagaimana tidak mau tambah sakit itu? Mengunjungi orang sakit tentu saja kita perlu memberikan mereka penguatan supaya bisa melalui proses menjalani perawatan dengan baik, bukan justru membawa mereka semakin takut karena pengalaman-pengalaman yang dibagi. Seringkali, nah semoga itu tidak ada di jemaat ini. Contoh-contoh sederhana, Amang, Inang, dan saudara-saudari, dalam kehidupan kita bahwa kita bisa berbagi, memberitakan berita pembebasan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara-cara yang sederhana, yaitu dengan tidak semakin membebani orang lain dengan pergumulan yang mereka alami pada saat itu. Melainkan menguatkan bahwa di dalam Yesus Kristus selalu ada jalan keluar, selalu ada penguatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Baik secara jasmani maupun rohani, mari kita memberitakan tahun rahmat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, baik di jemaat, di tetangga, dan dimanapun. Siap, Amang, Inang? Amin. Terpujilah Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan memberkati kita. Kita akan bersama berdoa masuk dalam doa syafaat, namun sebelum itu saya
akan membacakan beberapa warga jemaat yang saat ini sedang berada dalam perawatan sakit di rumah. Kita mendoakan Saudari Agusta Christine Boru Sianipar dan Bapak E. Sianipar, Bapak Sintua Ruma Horbo, dan juga Nyonya Sintua Sianturi Boru Hutasoid yang sedang dirawat. Dan kita juga bersyukur dalam doa untuk warga jemaat yang berulang tahun. Sintua Medima Boru Manurung, anak Jemima Asyera Boru Tambunan, anak Gemsio Claire Boru Sitorus, Bapak Liston Sitorus, anak Jekonia Aaron Tambunan, Ibu Junita Boru Hutajulu. Dan juga bersyukur karena ulang tahun pernikahan, yaitu keluarga R. Nahampun dan YK Boru Butar-Butar. Kita akan mendoakan mereka semua di dalam doa, serta juga keluarga atau pasangan yang mempersiapkan diri untuk menjalankan pernikahan di kampung halaman. Mari satukan hati, mari berdoa. Ya Allah Bapa, terpuji Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini, oleh karena ada kesempatan bagi kami untuk bersekutu, beribadah, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu membawa berita pembebasan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, meski dengan cara-cara yang sederhana. Tuhan menolong dan memberkati kami semua jemaat yang hadir pada saat ini. Dalam kehidupan kami sepanjang seminggu yang lalu Engkau telah memberkati. Kami percaya Engkau akan terus memberkati kami dalam seminggu yang akan datang. Untuk segala pekerjaan dan aktivitas yang kami lakukan dan rencanakan, Tuhan berkarya bagi kami semua. Untuk program-program jemaat, program-program pembangunan, Engkau kiranya bekerja melalui panitia, melalui majelis gereja, sehingga semuanya boleh terlaksana dan partisipasi setiap warga jemaat. Tuhan kiranya Engkau memperhitungkan semuanya itu. Kami mendoakan warga jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam perawatan oleh karena sakit, sebagaimana telah kami sebutkan namanya. Tuhan kiranya memulihkan mereka setiap hal, obat, makanan yang mereka konsumsi. Kiranya semuanya itu mendatangkan kesembuhan dan menjadi media untuk kesembuhan. Begitupun juga dengan keluarga yang senantiasa mendoakan mereka, kiranya Tuhan dengarkan doa mereka masing-masing. Begitupun juga kami bersyukur ya Tuhan untuk sukacita yang dialami oleh jemaat ini, baik yang mengalami ulang tahun secara pribadi maupun juga ulang tahun pernikahan. Engkau kiranya memberkati mereka semua, biarlah sukacita mereka selalu mereka pancarkan dalam kehidupan setiap hari, baik pribadi lepas pribadi maupun dalam kehidupan pernikahan rumah tangga. Tuhan berkati mereka semua, lengkapi sukacita mereka. Kami juga mendoakan amang pendeta di jemaat ini yang tidak bersama-sama dengan kami oleh karena tugas pelayanan di Kendari. Tuhan berkatilah biar dia selalu kuat dan sehat dan dapat melakukan pelayanan dengan baik hingga pada waktu akan kembali ke jemaat ini boleh kembali dengan penuh selamat dan sukacita. Berkati juga keluarga, istri dan anak-anak dalam kehidupan mereka. Kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, dalam segala pergumulan kami masing-masing, kami mau membawa setiap pergumulan itu kepada Tuhan dan berikan kami bahu yang kuat untuk menanggung setiap pergumulan itu, karena kami percaya bahwa Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Kami mendoakan Saudara Andi Hutasoid dan juga Desi Boru Silaen yang akan berangkat
pulang ke kampung pada beberapa hari yang akan datang untuk rencana pernikahan yang akan mereka langsungkan. Ya Tuhan, biarlah dari tempat ini mereka senantiasa boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat dan seluruh rencana pernikahan mereka boleh berlangsung dengan baik dan mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan selalu takut akan Tuhan. Seluruh proses ya Tuhan dan semua orang yang terlibat dalam proses pemberkatan nikah kiranya Tuhan juga memberkati. Untuk warga jemaat-Mu yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk persalinan, Tuhan kiranya juga memberkati, bahkan semua jemaat dalam pekerjaan masing-masing yang kembali akan dimulai esok hari, Tuhan juga beri kekuatan dan kesehatan. Sintua di jemaat ini kiranya Tuhan juga beri hikmat, kemampuan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah karuniakan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari BN nomor 116. Suding adi
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta sorgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.